Chevrolet bukan pembuat mesin diesel yang bodoh gitu loh. Mereka membuat mesin diesel ini cukup pintar. Problemnya adalah, pertama kali mobil ini keluar, gue juga cukup happy. Karena kenapa? Nah, kalau gue disuruh pilih antara Chevrolet Spin atau Suzuki, gue pilih Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Auto Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Nah, video kali ini akan memberikan komparasi diesel selain Innova Diesel ya, yang kita tahu itu sangat legendaris dan saya sangat suka gitu kan. Jujur aja sih, yang namanya cerita diesel itu kan kalau dulu Panther ya. Panther itu gue juga belajar mobil dengan Panther karoseri merah. Gue dengan yang gue tabrakin pintu sampingnya ke tembok kakek gue udah maki-maki bokap gue ya kan, sampai nggak bisa dibuka gitu kan. Bawanya kayak bawa dump truck, iya betul. Tapi memang gue akui, yang namanya Isuzu Panther, mesinnya ajubil bin jamil bro. Lu kayaknya lu tembak bom di sebelahnya juga masih jalan itu mobil, anteng-anteng aja gitu kan. Yang nyetir mati, mobilnya masih jalan gitu loh. Itu hebatnya ya. Dan memang apa ya, luar biasa sih. Tapi Isuzu paling sampah untuk bikin kenyamanan. Gua naik Isuzu Mux aja pusing. Kenapa? Lu nggak percaya? Lu duduk Mux, lu tutup pintunya, duduk di dalam. Lu rasain tuh kaca paling belakang tuh bergetar gimana? Gitu. Ketika lu menyadari kaca belakang itu bergetar, aduh otak lu tuh kayak ada sesuatu yang nyangkut gitu loh di kepala lu gitu loh. Kalau jalan oke ya, kalau duduk diem idle lu nyalain AC, di belakang bergetar bro, gitu. Waduh itu gue bener-bener bete banget tuh. Itu satu-satunya alasan makanya gue nggak beli Mux atau D-Max. Padahal Mux itu oke loh engine-nya, tarikannya juga oke loh. D-Max apalagi, dieselnya nggak sampai 2000 cc coy. Jadi lu kena pajaknya bukan pajak barang mewah, tapi lu kena dapat mobil diesel gitu kan. Ya temen ya, di peraturan Indonesia harus kir, tapi ya lu harus tahu aja gitu loh, 1900 cc, kagak kena pajak barang mewah dan lu kena kir. Jadi itu oke banget loh, tapi ya getarnya itu gue nggak suka di kuping gue, bisa gila gua gitu kan. Nah, jadi itu salah satu juga yang lu bisa beli ya kalau lu suka ya gitu kan. Nah, cuman kali ini kita bahas Chevrolet Spin diesel dulu sama R3 diesel. Jujur ngomong, Chevrolet Spin itu semuanya punya problem di dryer AC. Makanya dulu dia pernah recall untuk dryer AC digantikan baru semua nih ya. Terserah lu mau ngomong apa, itu yang terjadi di lapangan gitu kan. Nah, untuk mesin dieselnya Chevrolet bukan pembuat mesin diesel yang bodoh gitu loh. Mereka membuat mesin diesel ini cukup pintar. Problemnya adalah orang-orang kebanyakan kalau sudah tidak ke ATPM itu salah ganti coolant. Lu harus cek tuh coolant-nya itu requirement-nya berapa. Karena coolant-nya requirement-nya dia cukup tinggi, dikasih coolant itu harganya mahal. Si owner biasanya nggak mau, gua ganti yang biasa aja. Nah, disitulah problem akan muncul tuh setelah 1 tahun tuh gitu loh. Karena kenapa? Si Chevrolet ini biasanya butuh spesifikasi sendiri di mana dia ada sensor-sensor yang berada di dalam coolant itu. Setelah 1 tahun kalau lo nggak pakai coolant yang sesuai speknya, sensornya putus coy. Nah, atau ngemendap nih ya kan, berkapur nih, berkerak nih. Nah, itu sih problemnya sih. Untuk engine-nya sendiri menurut gua cukup bagus lah ya untuk di tengah kota, cukup powerful juga tenaganya untuk si mobil ukuran segitu kan. Cuman jangan lu bandingkan dengan Innova Diesel. Innova Diesel engine-nya jauh lebih powerful, jauh lebih bagus daripada si Chevrolet Spin ini gitu loh. Menurut gua balik lagi ya, karena kenapa? Chevrolet Spin cuma 1300 ya, si Innova 2400, tenaganya boom gitu loh, itu enak banget memang gitu loh. Nah, kalau efisiensinya sebenarnya 1:15 lah ya, maksudnya dalam kota tuh bisa 1:14-15 lah, itu udah oke lah ya, namanya juga diesel bro. Diesel itu kan pembakarannya tidak pakai busi, dia kan pembakarannya pakai kompresi. Nah, si solar itu kan kalau lu pegang berminyak nih. Nah, kalau lu kecilin solarnya, lu bikin irit, lu bikin kering kita ibaratnya ya, itu biasanya engine-nya panasnya naik. Karena kenapa? Si minyak itu digunakan untuk melumasi si silinder atau dinding-dinding silinder itu ketika dia terjadi pembakaran. Makanya asapnya hitam. Nah, kalau lu kecilin, dia kering di dalam, dia nggak ada pelumasan, otomatis panasnya naik gitu loh. Makanya nggak bisa lu terlalu kering sih itu settingannya. Karena mobil ini juga bisa di remap. Gue udah remap banyak. Paling banyak waktu itu gue remap di Makassar deh kalau nggak salah. 1 hari bisa 12 mobil deh kalau nggak salah ya. Gitu loh. Nah, eksterior oke lah ya. Punya desainnya sendiri. Lu suka ya lu suka, lu nggak suka ya nggak suka. Interior, kalau menurut gue interiornya cukup oke dibandingkan mobil-mobil kelasnya, tapi ya cukup sempit. Lu tau lah ya Chevrolet Spin itu seberapa gitu kan. Nah, transmisi hanya ada manual,
bagus. Karena kenapa? Seaneh-anehnya transmisi manual, Pak dan Ibu sekalian, semua teknisi bisa turunin. Jujur deh gitu loh. Yang namanya transmisi matic, begitu mobilnya aneh dikit, nggak mau turunin tuh si transmisi tuh. Kalau yang namanya manual, udah pasti mereka pede. Mau merek apapun. Jadi lu berada di dunia manapun di Indonesia, semua teknisi bisa ganti mas koplingnya. Nah, spare partnya susah? Yes. Sorry to say ya, Chevrolet di Jakarta aja kadang-kadang kita nyarinya susah gitu. Ini cerita dari pedagang gitu loh. Jadi lu harus tahu di mana lu carinya, lu harus punya supplier sendiri supaya ketersediaan spare part itu lu bisa cari gitu kan. Unit langka harga anjlok biasa lah ya. Mobil-mobil di luar Toyota, Honda gitu-gitu kan udah pasti turun. Nah, kalau feature-featurenya oke. Suzuki R3 diesel. Nah, ini pertama kali mobil ini keluar, gue juga cukup happy. Karena kenapa? Wah, akhirnya ada diesel gitu kan yang ukuran mobil kecil yang di mana sih itu cuma 1300 sampai 1500 cc. Gue pikir dulu 1500, nggak tahu cuma 1300 gitu kan. Cuman DDIS, diesel direct injection. Lu tahu nggak sih maksudnya diesel direct injection itu apa? Diesel direct injection itu maksudnya semprotan injektor itu berada di dalam si lubang piston. Ya, jadi di dalam ruang bakar itu ada pistonnya begini-begini, semprotannya di atas, valve-nya di kanan, di kiri. Di mana yang diesel biasa itu semprotannya di sebelum valve in. Jadi dia semprot, didorong sama angin, kena valve, baru masuk ke dalam ruang bakar. Itu bedanya ya. Nah, ada bagus, ada jeleknya. Bagusnya adalah ketika injektor itu di dalam ruang bakar langsung, ketika disemprot dalam keadaan baik, dalam keadaan normal ya, atau ideal ya, semprotannya itu lebih bagus dan lebih merata sehingga pembakarannya lebih bagus. Itu bener. Jeleknya, jadi itu cuma itu doang sebenarnya sih. Jeleknya itu banyak banget. Kenapa? Oke, sekarang gini, diesel itu, lu tahu nggak penguapan oli itu digunakan lagi, disirkulasi lagi ke dalam intake sehingga penguapan olinya itu disedot lagi untuk dibakar. Satu. Dua, penguapan oli itu kan namanya uap oli ya, nempel debu, ketempel dong. Nah, makanya dari awal desain si injektor itu di belakang valve in, sehingga si valve itu kena semprot nih. Ketika si valve kena semprot, kotorannya rontok atau tidak pernah terjadi tumpukan kotoran di valve in. Ketika dia tidak pernah terjadi tumpukan kotoran di valve in itu tidak akan bermasalah gitu loh. Nah, sekarang ketika injektornya itu dipindah ke dalam, si valve in itu biasanya kotorannya numpuk di situ dan itulah yang terjadi memang gitu loh. Jadi sebenarnya diesel direct injection lebih banyak problemnya daripada diesel yang biasa ya gitu loh, injeksi biasa ya gitu loh. Karena ketika masuk ke dalam ruang bakar, valve itu tidak dibersihkan. Jadi valve itu menjadi sebuah PR lagi nih, harus dibersihin. Itu satu. Dua, injektornya lebih cepat mampet yang di dalam direct injection itu. Karena kenapa? Namanya kompresi itu kan dia neken balik nih, neken balik dan terbakar. Ujung dari injektor itu lebih cepat mampet lagi daripada yang biasa. Karena kenapa? Yang biasa itu tidak ada tekanan balik. Nah, injektornya itu yang di dalam ruang bakar itu ada tekanan balik dan terbakar, otomatis keraknya akan bertumbuh lebih cepat ya. Jadi itu lu harus tahu dulu nih ya kan. Nah, irit BBM unitnya langka bener-bener. Saat tanyakan lemot itu katanya kalau lu ngerti cara bawanya sih sebenarnya nggak juga, dan dia sih sebenarnya mesin dieselnya Suzuki ini sebenarnya sih nggak terlalu rewel ya, dia cukup bandel juga. Cuman memang orang-orang tuh karena memang di lapangan kurang banyak, spare partnya jadi sedikit ya kan, yang bisa benerin juga nggak banyak. Tapi sebenarnya konsep dieselnya tetap sama sih menurut gua sih. Gue udah pernah nge-remap juga, nge-remap mobil ini, nggak tahu kenapa bisa 3,5 jam sendiri ya kan, itu nggak tahu kenapa dari dulu. Dan yang gua remap, yang gua tanganin cuman paling nggak sampai 10 sih bro, dari selama ini kita nge-remap ya gitu loh. Nah, tenaga cukup oke, dan untuk irit BBM irit banget, dia bisa 1/18. Jadi lu harus tahu mobil ini lebih irit daripada si Chevrolet. Cuman tenaganya juga di bawah ya, karena memang dia tidak didesain untuk tenaga tinggi, dia hanya didesain untuk si mobil diesel ini setengah hybrid SVS gitu kan. Jadi makanya dia lebih ngirit lah ya gitu loh. Nah, kalau gue disuruh pilih antara Chevrolet Spin atau Suzuki, gue pilih Chevrolet sih sebenarnya sih. Kalau Suzuki karena kurang tenaga aja sih menurut gue sih. Dan yang harus diperhatikan ya itu sih, kalau lu diesel itu satu blow by gas ya, satu itu, dua asap di belakang. Asap di belakang kalau hitam nggak ada masalah bro, kita bisa perbaikin lah hitamnya. Kalau asap putih itu biasanya lu turun mesin gitu loh. Jadi ketika lu gas itu dia harus normal, asapnya hitam oke, nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau asapnya putih jangan, karena itu harus turun mesin. Dan kalau interior sih balik lagi ya, lu tahu R3 lah ya gitu ya, begitu gitu loh. Kalau Chevrolet Spin juga ya begitu ya, wajar lah harganya juga cuma segitu gitu kan. Kalau dibanding versi bensinnya ya gue pilih yang diesel sih sebenarnya sih, karena emang jauh lebih ngirit ya menurut gue ya. Cuman gue nggak suka direct injection diesel sih. Jadi kalau direct injection itu biasanya problemnya lebih banyak, makanya gue pilih Chevrolet Spin. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.